Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mohon hikmat di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh sebuah anugerah dan kesempatan yang indah ketika kami boleh berhimpun bersama di tempat ini pun juga di rumah kami masing-masing dalam semangat dan sukacita menyambut Kristus yang telah lahir untuk setiap kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau menghayati dan merayakan kepedulian Allah pada manusia di dalam dunia dan bagi dunia. Biarlah kepedulian-Mu itu menginspirasi kami, menggugah dan mendorong kami untuk juga sama memiliki semangat kepedulian di tengah situasi hidup kami yang barangkali masih diwarnai dengan kecuekan, kebencian, bahkan juga permusuhan. Ya Tuhan, sapa, tegur, hibur, dan kuatkan kami, biar di malam Natal ini, sukacita di dalam kerapuhan kami senantiasa menggema karena Kristus lahir bagi kami semua. Di dalam Kristus Sang Baik Kudus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Karena bacaannya cuma satu ayat, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk berbalasan atau bergantian. Ayat yang ganjil dibacakan oleh mereka yang pakai kacamata, yang genap yang tidak pakai kacamata. Yang minus, plus langsung pakai silakan, ditunggu. Ya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 14. Mari kita membacanya secara bergantian. 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba sekarang kita sama-sama tarik nafas, coba cium sesuatu. Coba ya, siap. 1, 2, 3. Mencium sesuatu enggak? Nyium sesuatu? Nyium aroma pengen liburan tapi enggak dapat jatah libur? Pengen healing tapi THR habis? Makanya datang Natal. Yeah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mungkin dari antara kita di sini semangat atau vibes-nya udah pengen liburan tapi nggak bisa. Ya, udah pengen pergi tapi apa daya jatahnya tidak ada. Ya, tapi mari kita bersama-sama tetap bersuka cita karena di dalam momen Natal ini Allah selalu peduli kepada kita yang mungkin saat ini sedang gundah gulana atau Natal merasa tidak seperti yang biasanya. Begitu ya. Nah, bicara soal merayakan kepedulian Allah bagi dunia atau bagi manusia atau pada manusia. Seringkali kehidupan kita justru diwarnai hal sebaliknya, yaitu sebuah sikap bodoh, si amat, enggak juga, ya. Apa contohnya sikap-sikap bodoh amat Bapak Ibu? Hah? Apa? Cuek. Iya, bahasa lainnya bodoh amat memang cuek, betul. Contohnya apa? Contohnya? Kamu minta sesuatu? No. Peduli amat, biarin aja lah. Kita nggak kenal ini, betul nggak? Ya wajar lah, namanya juga stranger, namanya juga orang baru, orang asing. Kita memilah dan memilih, it's okay. Tapi masalahnya sikap bodoh amat ini terjadi bukan pada mereka yang orang asing. Bukan yang baru pertama kali kita jumpai, tetapi terhadap orang terdekat kita Bapak Ibu sekalian. Anak kalau udah di mama bapaknya merepet itu apa sih? Apa sih? Cerewet. Waduh. Ya, betul ya. Ini para anak-anak mengakulah. Pasti kita langsung, udahlah, gak usah didengerin. Betul nggak? Aja udah. Betul ya? Kita punya sikap seperti itu. Tapi sama juga, orang tua terhadap anak juga seringkali terjadi begitu. Betul nggak? Kita memaksakan sesuatu, kita tidak menghargai apa yang menjadi keinginan dan juga harapan si anak. Termasuk juga menantu, termasuk juga cucu dan segala macam. Dan kita merasa bodoh amat lah, saya udah paling benar. Betul ya? Apalagi contohnya sikap-sikap bodoh amat. Kalau udah komentar, ini jempol, ya pargoy dia. Ya kan? Pakai second account lagi. Bodoh amat lah, gak peduli saya. Emang saya gak suka sama dia, buat apa? Masa saya harus jujur atau bermuka dua di depan dia baik, di belakang ngomongin, mendingan sekalian di depan jelekin sekalian. Gak suka sekalian. Bunuh karakter sekalian. Semuanya bodoh. Toh dia juga gak peduli sama saya. Betul ya? Kita pernah menjumpai seperti itu entah sebagai pelaku atau sebagai korban. Atau kadangkala Bapak Ibu sekalian kita menghadapi atau mendapatkan situasi kebodoh amatan ini ketika kita kehilangan adab dan sopan santun kita. Lewat di depan orang, boro-boro nunduk, boro-boro senyum, kalau bisa busung dada gini. Mau apa kau? Lihat-lihat, nah? Betul nggak? Terserah saya, kaki saya lewat aja. Mau nyapa kek, mau enggak, mulut, bodoh. Memang kadang-kadang nggak ada akhlaknya. Tahu ya akhlak ya? Coba L-nya ditekan di sini. Akhlaknya nggak ada kita. Nggak ada sopan santunnya. Bodoh amat. Ini situasi yang selalu kita jumpai. Kita sadar memang kita harus memilah dan memilih. Mana yang positif untuk kita terima, mana yang enggak. Saya setuju, saya sepakat. Tapi masalahnya sikap bodoh amat ini meracuni dan cenderung menjadi sesuatu senjata bagi kita. Ketika berhadapan atau menjumpai orang-orang yang kita kasihi. Pun juga orang-orang yang gak pernah mendapatkan kasih dari orang-orang sekitarnya. Apalagi kalau misalnya sikap bodoh amat ini sudah dibarengi, dibumbui dengan kebencian. Maka kita masuk ke dalam zona kedua, yaitu tawar hati. Betul nggak? Anda mau jumpalitan, jungkir balik, naik tanjakan, naik turunan, mau jatuh, mau itu segala macam, bodoh. I don't care. Sudah tawar hati Pak. Saya capek ngomong sama pacar saya. Di WA gak pernah dibales. Padahal gak punya kuota. Cinta gak punya kuota, mana main. Saya malas Pak, ngingetin pasangan saya Pak. Diingetin berkali-kali, gak berubah. Ingetin anak saya, apalagi. Saya yang lama-lama berubah Pak. Saya dari tadinya halus banget Pak.
kayak aspal. Tiba-tiba udah langsung berubah saya Pak. Saya capek Pak, tawar hati saya udahlah. Pernah mengalami itu Bapak Ibu sekalian? Ada jeritan-jeritan hati, pernah Pak. Gitu, pernah enggak? Pernah ya? Kita masuk dalam situasi atau berada terjebak dalam situasi ketidakpedulian, kebodoh amatan dan membuat kita tawar hati. Sementara kita merayakan kepedulian Allah bagi kita. Ini sesuatu yang tidak seimbang. Kita pengen dipedulikan, tapi pada saat yang bersamaan, saya paling males mempedulikan orang lain, Pak. Kita pengen diperhatikan, tapi pada saat yang bersamaan untuk memberi perhatian kepada orang lain, even adalah kepada mereka yang dekat dengan kita, sudah tawar hati, Pak. Mari kita lihat bahwa kelahiran Kristus ini menjadi sebuah momen transformatif yang terjadi dalam kehidupan manusia yang bodoh amat bahkan tawar hati. Kenapa? Karena kelahiran Yesus itu adalah sebuah peristiwa ketika Allah melawat, bukan melewati. Betul nggak? Kalau kita udah nggak suka sama orang, udah tawar hati, mau ngelawat nggak? Kalau bisa lewat, lewat. Atau kita doakan, semoga dia lewat. Lewat sono maksudnya. Bukan lewat yang lain Bapak Ibu. Sering doain gitu ya. Kelahiran Yesus yang kita rayakan setiap tanggal 24, 25 bulan Desember. Ya, itu adalah peristiwa ketika Allah mau melawat umatnya, bukan melewati umatnya. Di tengah umat yang selalu melewati Allahnya. Melawan Allahnya. Dan ketika Allah mempedulikan keselamatan, bukan cuma itu, tapi kemaslahatan umatnya. Kalau kita udah tawar hati, mau dia sejahtera, mau dia nggak sejahtera kayak dan segala macam bodoh amat. Tapi karena peristiwa kelahiran Yesus, kita yang punya kecenderungan tadi di awal, justru mengalami kedua hal ini. Allah yang melawat, Allah yang peduli dengan keselamatan dan juga kemaslahatan. Maslahat itu apa sih? Masnya siapa dia? Ya, maslahat itu apa? Sejahtera, kesejahteraan kita. Bukan cuma bicara soal cuan, hepeng, enggak. Tapi bicara soal kedamaian hati. Karena itulah maka para malaikat berbicara kepada para kaum gembala. Saat ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Karena itu yang dipikirkan Allah, itu yang dirancangkan oleh Allah. Keselamatan, kemaslahatan, kedamaian dalam hidup kita. Di tengah situasi hidup kita, di tengah kecenderungan kita yang selalu bodoh amat dan tawar hati terhadap Tuhan sekalipun. Apalagi terhadap sesama. Ya. Ini dua hal yang sebenarnya menjadi berita penting. Dia datang sebagai juru selamat dan bahkan dikatakan damai sejahtera itu bukan nanti tunggu masuk sorga. Bukan nanti tunggu di sorga. Tapi kapan? Di bumi. Dia yang maha tinggi datang ke bumi. Selalu diulang-ulang setiap Natal, saya tahu beritanya sama. Tapi kita selalu sama mengulang kesalahan yang sama. Bodoh. Iya, udah mulai nih. Iya Pak, betul juga ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita merayakan kepedulian Allah. Kepedulian macam apa yang kita harus rayakan? Dan emang Allah sepeduli apa sih? Ya, sejauh mana Allah peduli padaku, pada kita? Disinilah kita mau melihat bersama-sama bahwa kepedulian Allah yang kita rayakan adalah kepedulian yang menawarkan keselamatan dan damai sejahtera Bapak Ibu sekalian. Cuman satu tawaran Allah, selamat dan damai. Sementara kita selalu memelihara bibit-bibit apatisme. Bibit-bibit yang gak punya hati, yang tawar hati, bahkan benci. Serta bodoh amat tadi. Misalnya apa? Semakin pintar semakin sombong. Betul ya? Masa pelajaran gini aja gak bisa? Masa masak begini doang salah garam sama gula? Kau bisa apa? Betul ya? Semakin pintar semakin sombong. Itu bibit-bibit apatisme. Semakin tinggi jabatan berbanding lurus dengan hatinya yang semakin tinggi. Saya udah jabatannya tinggi. Harus ngelurusin hal yang kecek-kecek. Bagiin lilin, mana main. Ya enggak? Seringkali itu terjadi. Mempedulikan terhadap hal-hal kecil yang sebenarnya itu juga menyatakan cinta kasih, kita nggak mau, kenapa?
Jabatan saya udah tinggi cuy. Selain semakin pintar, semakin sombong, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi hati, semakin handal, semakin berpengalaman, semakin merendahkan yang lain. Alah gini aja gak bisa. Anak baru kemarin sore, mana ngerti sih kamu? Kita selalu mempergunjingkan perfection and not perfection. Tapi kita tidak pernah mengapresiasi progression dari anak-anak kita, dari orang-orang sekitar kita, betul enggak? Karena apa? Semakin handal, semakin berpengalaman, kecenderungannya adalah semakin merendahkan yang kurang bahkan enggak punya pengalaman. Betul? Terus kemudian kita bilang kepedulian Allah menawarkan keselamatan dan damai sejahtera loh, tapi kita membibit apatisme semacam ini. Apalagi ini. Siap ya? Siap? Semakin rupawan, semakin tengil dan kecentilan. Saya sudah pakai make up. Sudah sanggul. Sudah pakai jas. Suruh ngepel, tadi ada lilin yang tumpah diangkat. Mana main. Udah mani pedi. Kukunya ini, perawatannya lebih mahal dari makanmu. Waduh. Allah peduli loh, menawarkan keselamatan dan damai sejahtera loh. Tapi kita membibit atau membibitkan apatisme mulai dari hal-hal yang seperti ini. Betul enggak? Benar? Ada yang mau mengaku dosa sekarang? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya ini. Ini yang kita rawat, tetapi ini yang juga kita lakukan, mengancam, memusuhi, bahkan mengkhianati. Karena kita punya jabatan, karena kita punya kekayaan, karena kita tinggi kepintaran dan segala macam. Saya nggak mendapatkan apa yang saya inginkan, saya ancam. Banyak orang yang hidup dalam ancaman, bukan karena dia terancam, tapi dipaksa dengan cara pengasuhan yang penuh dengan ancaman. Betul enggak? Lalu kemudian kita sama-sama merayakan kepedulian Allah. Nggak masuk di hati mereka sebagai korban-korban yang diancam, yang dimusuhi, bahkan dikhianati. Kenapa? Karena mereka nggak pernah merasakan kepedulian dari orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pesan firman Tuhan pada malam Natal hari ini benar-benar menyapa, menegur, menampar kita. Merayakan kepedulian Allah berarti merayakan kepedulian yang menawarkan keselamatan dan damai sejahtera. Ubahlah sikap kita kalau memang kita masih terjebak dalam sikap-sikap atau bibit-bibit apatisme yang tadi. Termasuk cara-cara mengancam, memusuhi, dan mengkhianati. Demi keuntungan sendiri. Walaupun saya sadar, kita sadar, peduli sama orang lain tuh selalu ada aja pengorbanannya, betul enggak? Betul enggak? Mau makan hati kek, makan jantung kek, ampela dan segala macam, ada pengorbanannya. Tapi bukankah itu juga yang Allah lakukan buat kita? Seberapa makan hatinya sih Allah buat kita? Tapi kita nggak pernah sadar. Disinilah kelahiran Yesus melawat kita, bukan melewati kita semua yang nggak pernah datang kepada Tuhan. Atau mungkin jarang. Yang kedua dan terakhir Bapak Ibu sekalian, merayakan kepedulian Allah pada manusia atau bagi dunia, mengajarkan kita untuk merayakan kepedulian yang mempersatukan. Kepedulian Allah yang mempersatukan, lewat apa? Coba kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, antar peristiwa kelahiran Yesus, siapa yang mengalami persatuan dari peristiwa kelahiran itu? Atau menjelang peristiwa kelahiran itu? Siapa? Kambing-kambingnya? Bukan. Siapa? Yang menjadi atau yang merasakan persatuan atau dipersatukan oleh karena kelahiran Yesus, nubuat kelahiran Yesus. Orang Majus? Iya. Para gembala? Tapi sebelum mereka, Maria dan Yusuf itu dulu yang dipersatukan. Kita tahu Yusuf pengen kabur, betul enggak? Maria mempertanyakan, tadi pagi nih Advent ya, yang cuman berapa jam Adventnya? Ya enggak nyampe 12 jam kan itu ya, betul ya? Itu bilang apa Maria? Bagaimana mungkin ini terjadi, aku belum bersuami. Mempertanyakan itu. Tapi kemudian dalam cinta kasih Allah yang peduli pada manusia, Maria mau taat.
Yusuf mau taat, mereka dipersatukan. Dan kemudian mereka saling mendukung dan saling menolong. Maria hamil, ada perintah waktu itu suruh sensus penduduk. Berangkat dari mana tadi? Nazaret kemana? Kemana yo? Nazaret ke Nasaret Pak. Nazaret kemana? Bethlehem. Naik gojek? Enggak. Naik apa? Jalan kaki plus keledai. Ini yang pernah hamil Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu? Ibu-ibu? Naik tangga aja susah. Ya kalau kita yang bapak-bapak hamil mah nggak berasa ya. Betul ya? Saya mah naik tangga oke. Tapi kalau ibu-ibu hamil, ini bayangkan. Kalau mereka tidak saling mendukung dalam perjalanan panjang itu. Mungkin lagu kita bukan lagi di Bethlehem telah lahir. Di rest area, ya mungkin ada rest area di situ Nazaret ke Bethlehem, ya kita nggak tahu. Tapi ini sikap saling mendukung. Bahkan ketika mereka pengen cari penginapan nggak ada, Yusuf kan nggak berhenti sampai di situ. Jadi kepedulian Allah mempersatukan mereka dulu sebagai orang tua. Masalahnya banyak kita orang tua yang sudah dipersatukan oleh Tuhan dengan sengaja memecah belah persatuan itu. Kita nggak peduli dengan kesatuan yang Tuhan sudah berikan. Dengan alasan apa? Bodoh amat dan tawar hati. Maka kepedulian Allah yang mempersatukan itu mengajak kita untuk saling mendukung dan menolong. Bahkan menerima dan menghibur. Mungkin dari antara kita saat ini masih ada yang merayakan Natal dengan kebencian. Mungkin dari antara kita ada yang merayakan Natal dengan iri hati. Dengan tawar hati. Bersama dengan mereka yang kita kasihi seharusnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ketika memang Allah peduli pada Anda, pada kita, pada saya dan Bapak Ibu saudara semua. Belajarlah untuk mempedulikan dengan melihat persatuan dari Tuhan. Dengan mendukung, menolong, menerima bahkan menghibur. Para gembala ketika menjumpai bayi Yesus yang lahir. Bukankah mereka mengalami penghiburan yang sungguh luar biasa? Mereka orang asing, mereka bukan siapa-siapa, gak diperhitungkan. Tapi dipersatukan oleh Allah oleh karena kelahiran Yesus. Kita yang merayakan, yang katanya beriman pada Yesus yang lahir itu. Bicara soal persatuan, lebih milih berpisah dan perpecahan. Kalaupun itu, kebencian masih membayang-bayang. Mari, firman Tuhan hari ini menegur, menguatkan kita. Bayi kudus itu telah lahir. Mempersatukan, menawarkan keselamatan dan damai sejahtera. Mari kita rayakan dengan wujud yang nyata. Saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah doa. Dari seorang yang bernama Robert Louis Stevenson. Itu ada bahasa Inggrisnya, sudah saya terjemahkan. Doanya kira-kira begini Bapak Ibu sekalian. Bapa yang pengasih, bantulah kami mengingat kelahiran Yesus agar kami dapat ikut ambil bagian dalam nyanyian para malaikat. Kegembiraan para gembala dan penyembahan orang Majus. Tutup pintu kebencian dan buka pintu cinta di seluruh dunia. Bebaskan kami dari kejahatan dengan berkat yang diberikan Kristus. Dan ajari kami untuk bergembira dengan hati yang jernih. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.